si kliennya atau si ownernya udah pasti buang duit, buang tenaga dan buang waktu. Iya. Terus pas ditanya kenapa ini miring? Seni pak. Itu kalau itu tukangnya bagus, kreatif. Masa seni miring, bata miring seni. Berarti dia tukang bikin relief sih sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agan-agan, jumpa lagi di Rastim Studio. Nah, sekarang saya ditemenin oleh Kang Ahmad, terus ditemenin Kang Yogi juga. Di apa program apa? Ngoprek. Ngoprek. Apa namanya? Yang itu tuh yang Ngoprek guys. ngoprek gitu. Nah, gitu guys. Ngoprek. Nah, ngoprek itu ngobrolin proyek. Nah, agan-agan kita ada 2 narasumber. Apa yang akan dibahas? Yang dibahas itu perihal kesalahan yang sering terjadi ya mungkin. Banyak salahnya ya pokoknya. Aku banyak salahnya udah. Sering terjadi di pekerjaan proyek. Nah, seperti itu. Kita akan dari sudut pandang perencanaan itu apa, dari sudut pandang kontraktor itu seperti apa kesalahan di dalam sebuah proyek itu. Siapa dulu? Ya perencanaan dulu. Gimana Kang Yogi? Apa aja kesalahan yang sering terjadi di proyek atau pembangunan rumah, pembangunan gedung apa seperti itu? Oke, yang pertama kalau bicara kesalahan proyek berarti ada dari perencanaan ya. Kalau dari sudut pandang perencanaan berarti perencanaannya kurang matang. Itu yang pertama, perencanaannya kurang matang. Bisa jadi si klien tidak membeli atau tidak membuat sebuah pekerjaan perencanaan tapi langsung ke pelaksanaan, maka pasti akan terjadi kesalahan kayak over budget dan lain-lain. Yang kedua, dari gambar udah lengkap, misalkan dari perencanaan apabila udah lengkap tapi di pelaksanaan ada kesalahan, itu berarti dari segi teknis kontraktornya, karena kontraktornya tidak mengerti apa yang dimaksud dalam gambar kayak gitu. Ibaratnya mah gambar udah dibentuk nih, tapi nggak paham orangnya buat baca gambar tuh nggak ngerti yang aplikator yang melaksanakannya kayak gitu. Jadi percuma ya kalau misalkan gambar sudah lengkap, ternyata si kontraktornya atau pengawasnya itu tidak mengerti gambar, ya sama aja. Tapi gitu. itu bukan berarti si kontraktor tidak mengerti gambar. Ada juga poin-poin kayak misalkan si konsultan memang tidak lengkap dalam membuat sebuah dokumen perencanaan. Kalau misalkan tidak sinkron antara A dan B, gambar A dan gambar B ke C itu tidak sinkron, maka di lapangan akan kredit ya atau bingung lah orang yang di lapangan itu buat ngerjainnya kayak gitu. Kalau dari konsultan tuh kemungkinan tuh sedikit ya kalau dari kesalahan ya, karena dokumen yang dipersiapkan pasti sudah dibahas atau direncanakan sebaik mungkin kayak gitu kan. Jadi sebelum si perencanaan atau gambar itu rilis, betul, rilis ke kontraktor itu sudah dibahas dulu tentunya. Nah, seperti itu. Betul, dibahas dengan klien juga. Kemudian ada meeting juga sebelum pelaksanaan. Biasanya kita ada meeting, kalau di Rasim ada meeting dulu sebelum ke pelaksanaan untuk membahas nih, mensinkronkan data dan tujuan dari sebuah perencanaan kepada kontraktor atau ke tim pelaksana kayak gitu. Ya, Kang Ahmad ya? Betul. Jadi intinya kalau dari kita kontraktor ini ya serahkan semua pekerjaan itu sama ahlinya. Seperti itu. Oke, serahkan semua pekerjaan kepada ahlinya. Ya. Poinnya, kalau misalkan di kontraktor itu kan lebih ke teknis, semacam kalau misalkan dari tim pelaksana atau tim perencana itu, dari tim perencana ya, si gambar sudah lengkap, dengan detailnya juga udah lengkap. Ternyata di lapangan itu masih ada yang salah. Itu apa sih? Kesalahannya itu dari mana? Itu masalah kontraktor. Nah, sementara perencanaan itu sudah baik, sudah matang gitu. Pak, jangan terlalu menyudutkan. Iya. Tenang aja, Pak. Enggak, paling Ayo jawab. kalau dari kontraktor biasanya ya kesalahan-kesalahan ini mungkin dari miskomunikasi antara si kontraktornya atau pelaksananya sama si mandornya biasanya. Oh, jadi ada miskomunikasi. Rata-rata sih gitu. Karena kalau bilang dari dokumen nggak mungkin ya.
Dari dokumen ada juga sih. Ada ya sebagian. Ada ya. Ya kesalahannya mungkin dari apa namanya, dari ukuran kadang ya betul. kurang lengkap seperti itu. Iya, Terus kita- kalaupun ada ukuran mungkin nggak dicek lagi. Ya betul. Ada perbedaan ketika kita hitung di lapangan, kok beda nih hasilnya kan gitu ya. Ya kan gini Pak, kalau di perencanaan konsultan tuh kita buat gambar bukan cuma 10 lembar ya. Ya. Bukan cuma 10 lembar misalkan, gambar tuh satu rumah misalkan 2 lantai atau 3 lantai, bukan cuma 10 lembar. Kita bisa buat sampai 80 lembar dokumen gambar yang memang harus sinkron dari nomor 1 nih sampai ke nomor 80 tuh harus sinkron A, B, C, D-nya kayak gitu. Makanya mungkin kalau ada miss memang pasti ada. Karena ya kadang kita keselip lah, lupa atau bagaimana, tapi ya pasti bakal dari kontraktor juga pasti ada feedback nanti ketika mau dilaksanakan ya Pak Ahmad ya. Betul. Mau dilaksanakan, oh kok beda gitu. Ini yang harus gimana nih? Biasanya ada briefing lagi, ada meeting iya. lagi. Jadi sebelum rilis itu pasti ada meeting dulu antara pihak perencana dengan pihak kontraktor. Ada, terus kan gini, kalau misalkan kita di lapangan juga biasanya ada briefingnya dulu Ya, antara betul. ke mandornya, terus mandornya ke pekerjaannya. Biasanya ada briefing ya seminggu sekali lah gitu biasanya. Sebelum mulai pekerjaan biasanya ini Mang, ini kerjain ini seperti ini kerjain ini seperti ini, biasanya sih kayak gitu. Ya tentunya pasti ada evaluasi juga ya. Ada evaluasi, ada. Harus satu. Evaluasi jadi per minggu pekerjaan yang sedang berjalan itu pasti ada pengawasan. Ya, Wajib itu sih, wajib ada pengawasan. ada schedule juga nanti waktu kita pelaksanaan, kita ada pengecekan dari konsultan kayak checklist lah kayak gitu. Jadi jatuhnya kita checklist dulu semua pekerjaan sebelum masuk ke tahap selanjutnya. Ya. Gitu Pak. Nah nanti itu tim kontraktor yang akan mengundang kita sebagai konsultan untuk menjadwalkan checklistnya. Ya. Gitu. Atau kita bisa mengikuti schedule yang udah disiapkan ya, atau data schedule pekerjaan yang udah disiapkan dari tim kontraktor. Kayak gitu. Jadi kita siapkan dulu, kita checklist, setelah oke baru kita bisa next ke tahap selanjutnya. Oh, seperti itu. Nah, Gan. Nah, kalau di perencanaan kan itu sudah apa ya? Pasti sebelum rilis itu gambar pasti dicek ya. Terus kalau di pelaksanaan lebih ke teknis. Nah, kayak banyak tuh kayak video-video Yang roboh lagi dicor, roboh tangga itu tiba-tiba gak ada ujungnya gitu ya Pak, gimana itu Pak ya? gimana Pak? Kalau mungkin dari gambar kok sesuai ya? Ya kalau kita sih alhamdulillah sampai saat ini sih nggak sampai kayak gitulah. Karena kan ya SOP benar-benar kita pakai kan. Ada SOP-nya ya? Ada SOP-nya pasti. Masa bikin tangga kayak bikin tangga bambu kan gitu. Betul. Ada juga sih kita. Oh iya, ada juga sih kasus kayak kita gitu. yang ada di yang kalau bisa dicek di yang video Rasim tuh yang project mana? BRI ya? BRI. Yang BRI itu hampir 45 derajat waktu kita survei. Nah itu kan kejadiannya istilahnya si klien ini nggak menggunakan jasa kontraktor. Betul. Mungkin dikira aja pakai kontraktor ini kalau nggak mahal ya apalagi lah gitu istilahnya, ya intinya ke mahal lah mungkin. Terus banyak mungkin dari kanan kiri yang ngasih masukan, janganlah pakai kontraktor, udah aja ke tukang aja gitu. Betul. Nah kemarin pas kita cek kan tahu sendiri Ya, apa namanya ini videonya kayak gini nih Ah. posisi tangganya nih. tangganya. Miring aduh, banget. ampun. Ya. Ini kalau jangankan anak kecil gitu, orang dewasa aja naik turunnya ini kayak naik pohon kelapa gitu Iya. gitu. Saking Jadi miringnya capek ya? Iya, Capek saking pas miringnya, saking miringnya jadi kayak hampir 45 derajat ya. Betul. Sama deh. Waktu itu kita cek itu bisa dilihat di video kayak gitu. Kemiringannya ada 45 derajat. Itu udah kayak roller coaster mungkin ya? Iya, nah itu kan gitu. itu kan ya salah satunya mungkin langsung mempercayakan ke pekerja. Nah si pekerja ini kemungkinan belum berpengalaman mengerjakan itu gitu. Jadi dipikirnya bikin tangga ini yang penting asal naik aja gitu. Iya. Ya, Seperti berarti itu biasanya. tidak ada perencanaan perihal mungkin dari ketinggian ya. Mungkin Leveling lantai mungkin salah ini sih sebenarnya miskomunikasi juga itu antara pemilik karena kan langsung dipercayakan kepada tukang ya. Ya, Jadi antara pemilik si klien tuh waktu klien kita yang waktu di project BR itu dia mempercayakan ke tukang bahwa dia mintanya tangga, tapi tukang berpikir oh mungkin taraje itu ya wah ya iya, ya nggak dipikirin kalau ya yang penghuninya kan ya udah sepuh udah sepula gitu. Udah Jadi nggak dipikirin harus ada bordes atau apa. ya gitu. betul Seharusnya kan kalau ada perencanaan di awal kan harusnya ada bordes ya, bordes paling tinggal untuk istirahat
Kalau Iya. misalkan apalagi itu ketinggian bangunannya kalau nggak salah Floornya 4 meter. 4 meter. Oh, lantai 1 ke lantai 2 ketinggiannya 4 4 meter. Iya. Nah, tadi kan nih membahas kesalahan. Tadi kan tangga dibahas dengan kesalahan kemiringannya yang kurang ideal atau jadi capek lah. Nah, untuk kalau misalkan lantai 1 lah ke lantai 2 itu tingginya 4 meter, ideal jarak tangganya itu berapa? Kalau itu mungkin lebih ke perencana dulu Iya, yang maksudnya membahas. seperti itu. Ya, kalau ketinggian tangga itu idealnya ya kalau ngikutin secara aturan maksimal di 18 cm untuk ketinggian sebuah anak tangga. Berarti tinggal Trapnya ya? tinggal dibagi aja. Jadi 4 meter tuh mungkin 400 cm dibagi 18 cm jatuhnya ada berapa? Oh, jadi berada nanti jumlah anak tangganya ada berapa dengan jarak ketinggian? Tangga itu kalau terlalu tinggi jaraknya Capek juga. capek, tapi kalau terlalu rendah juga capek karena jadi banyak kan. Iya. Kalau terlalu tinggi juga capek meskipun sedikit tapi capek karena ya kemiringannya. Langkahnya juga jadi terlalu jauh kan. Betul. Kalau terlalu Kayak gitu. Ya kalau misalkan terlalu pendek juga kan ngambil space-nya kan pasti banyak. Ya, Ya. space juga harus dipertimbangkan. Kayak floor to floor 4 meter tuh memang ya kalau untuk bangunan rumah tinggal ya ideal. Kita bisa dapat tinggi plafon tuh kurang lebih sekitar 3,5 masih bisa dapat ya. Iya. Dengan metode struktur yang ada nanti di atas plafon semua tertutup gitu. Pengen ketinggian plafon. Cuma kan ada gini juga, Pak. Ada klien yang tidak paham, mungkin tidak paham sih. Mungkin mereka menggambarkan bahwa plafon tuh pengen tinggi katanya kayak gitu. 4 meter, beng. Alasannya sih biasanya biar dingin. Biar dingin segala macam ya mungkin boleh lah. Cuma kalau bangunannya 2 lantai, kalau misalkan kita hitung dengan tinggi plafon 4 meter, berarti floor to floor-nya harus dari kurang lebih 4,5 meter ke atas. jadi lebih dari soalnya ketambah balok sama Iya dong, lantai ya. harus kita hitung. Mereka tidak paham bahwa ada balok, ada lantai, belum lagi nanti kita harus hitung finishing yang di atas. Hitung lagi jumlah anak tangga ada berapa puluh tuh. Idealnya anak tangga nih idealnya 1 sampai ke bordes itu untuk istirahat ada 10 step. Dari bordes ke sana juga harus ada 10 step. Lebih kurang lebih bagus. Jadi untuk bordes itu berada di Step ke 10 ya, step ke 10 lah, 10 supaya istirahat ke lantai 2. Ya, gitu. Gitu. Cuma kan itu dari segi desain. Gitu. Kalau dari teknis di lapangan ya kontraktor nanti juga bakal kesulitan gitu menentukan kayak misalkan apa namanya ya ketinggian balok, terus nentuin nanti leveling dan lain-lain, pemipaan dan lain-lain harus dipertimbangkan banyak. Nah, Istilahnya kan banyak yang harus dihitung lagi kayak misalkan kita mau bikin begisting atau cetakan Iya, beton itu kan betul, harus tahu begisting. di mana levelnya ini kan harus ada. Oh, yang berarti untuk pembuatan begistingnya itu juga harus tahu ketinggiannya. Iya, Ya itu. harus ketinggiannya betul. Seperti itu sih. Ya itu kan pengalaman dari yang sudah dikerjakan kemarin. Kenapa mungkin itu meneruskan ya? Iya, Yang meneruskan pekerjaan orang lain. Diberhentikan, dipercayakan ke last team. Ya alhamdulillah. Itu. Jadi tangganya yang apa? Curam. Videonya tadi udah dilihat videonya Dibongkar kayak lagi, dibikin baru lagi, disesuaikan dengan ketinggian dari lantai 1 ke lantai 2-nya. Nah, jadi bikin anak tangga itu tidak hanya miring, tapi ada rumusnya juga tadi. betul. Tadi Pak Yogi udah ngejelasin ya rumusnya itu seperti apa. Kurang lebih lah Nah, seperti ini rumusnya ada di Google bisa banget. bisa di Google banyak ya. Banyak harus seperti kita itu. cari di situ. Nah, sekarang untuk tadi semacam kayak kesalahan di lapangan kayak coran roboh itu kan sangat bahaya sekali gitu kan. Itu karena kurang kuat perancah atau apa sih yang Ya perancanya. itunya. Ya kalau yang bangunan roboh ketika pengecoran banyak yang terjadi, terus banyak juga video-video kita lihat sih. Itu juga sebagai pembelajaran kita ya yang di lapangan ya, bahwa si perencanaan ini harus betul-betul matang gitu. Ya. Terus kita juga yang mengerjakan memang harus sesuai SOP gitu. Ya. Terus kalau misalkan kita bikin perancah untuk lantai, ya kita harus benar-benar menghitung jarak, apalagi kan kalau di atasnya itu pakai bondek biasanya kan. Kalau sekarang kan banyak tuh yang alternatif untuk begisting yang permanen itu kan bondek. Nah, seperti itu. Itu harus benar-benar tuh jarak-jarak antar perancahnya ini, kalau enggak ya
seperti banyak di video yang udah kita lihat lah kayak gitu. Betul. Jadi, Robo ya? Robo seketika itu. Udah apa namanya? Tekanan dari apa itu yang pompa mixer. Ya, Ya, itu juga lumayan kan? itu lumayan tekanannya emang. Ya kalau memang berat. misalkan memang modalnya kecil untuk proyeknya, biasanya dipersiapkan cuma ada perancah bambu. Tapi kalau misalkan memang proyeknya agak besar, misalkan ada budgeting untuk perancah, ya nggak boleh pakai bambu. Enaknya pakai kayak pipa atau mungkin scaffolding lebih bagus, lebih kuat, Jadi lebih aman. lebih aman. Ya. Cuma kan kembali lagi ke budgetnya seperti apa. Kalau untuk rumah tinggal ya mungkin terlalu over kalau kita bicara ke pipa ataupun ke scaffolding. Jadi alternatifnya dari kalau misalkan budget pertengahan lah, Ya. pertengahan itu Medium. medium itu pakai bambu mungkin ya seperti itu. Ya karena salah satu material yang nanti tidak bisa dipakai lagi sih itu. Ibaratnya dibuang memang. Ya. Ya kalau di kita ini kan ya bambu memang banyak gitu kan. Ya. Mungkin di lain daerah kan Ya, banyak misalkan juga di- yang alternatifnya di New mungkin York, pakai ya. pakai kayu yang batangan itu kan ada kayak di Sumatera Iya. kan pakainya kayu gitu. pakai Karena kayu. kan bambu langka gitu. Di New York Pak waktu pembangunan kita nggak pakai bambu Pak ya. Kayak gitu pakai jin itu. Kalau jin nanti kesiangan nggak jadi. Nggak jadi ya. Keburu ada ayam berkokok nggak jadi. Tangkuban perahu. Itu Kang Ahmad tahu itu filosofi membangun sama kan? Iya. Ya gitu. Nah jadi sang Koryang aja, ya, berbicara sang Koryang kan? Jadi nggak ada yang instan lah gitu Iya, intinya gitu. membangun apa kerajaan kan? Danau. Danau Sama Sampan. perahu. Sama perahu kan Iya. tanpa perencanaan hanya mengandalkan emosi itu. Emosi. Pokoknya semalam beres, terus malam ditantang, beres, kayak gitu. ditantang sama siapa calon Ada yang istrinya. sumbi. Nah ada yang sumbi, keburu ayam berkokok nggak jadi. Iya. Iya, Berarti makanya sesuatu itu harus coba kalau terkonsep. Sanggur yang tahu kelas tim zaman dulu ya. Iya benar. Paling gitu. nggak baca time schedule. ada kurva S-nya. Microsoft Project. Ya itulah, zaman dulu memang belum ada. Waktu Candi Borobudur dibangun dan piramida di Mesir juga sama, dia Iya. nggak ada. Cuma kalau misalnya project zaman dulu mungkin bukan itu formatnya. Ya, Lebih ke kayak berapa kali sih ini gerhana matahari gitu. ya jadi beda perhitungannya. gitu. Nah itu hanya apa selingan ya. Selingan. Jadi agan-agan untuk meminimalisir kesalahan ketika di perencanaan Ya. ataupun di pelaksanaan. Apa aja sih yang berarti kalau di pelaksanaan itu alat kerja juga harus diperhatikan ya. Alat Betul, kerja. harus diperhatikan. Manpower Pak yang salah. Alat kerja, manpower, terus alat bantunya juga gitu kan. Saya mau menambahin diri ya. Ada orang kayak misalkan percaya ke tukang tanpa ke kontraktor misalkan pengen bangun rumah percaya ke tukang aja. Dia langsung percaya bahwa dia itu tukang. Nggak percaya, nggak pernah cek dia skillnya benar tukang apa enggak. Yeah. Itu juga salah satu jenis kesalahan. Kalau misalkan dia ngaku-ngaku tukang ternyata masang bata nih pasangan dinding miring, berarti bukan tukang. Dan itu udah si kliennya atau si ownernya udah pasti buang duit, buang tenaga dan buang waktu. Iya. Terus pas ditanya kenapa ini miring? Seni pak, seni Nah, pak. itu kalau itu tukangnya bagus kreatif. Masa seni miring, bata miring seni. Berarti dia tukang bikin relief sih sebetulnya. gitu. Tukang sih, cuman bikin relief gitu. Tukang taman. Iya. Ya, kayak gitulah. Jadi untuk tambah informasi aja, memang tukang harus kalau di kontraktor Pak Ahmad ada seleksi ya. Nah di kontraktor juga kalau misalkan apa agan-agan pengen pakai jasa kontraktor harus dilihat juga latar belakang kontraktor. Ya ini minimal seperti apa, kan, ada gitu. portofolio. Nah betul, jadi harus dilihat dulu nih siapa nih kontraktor ini gitu, udah ngerjain di mana saja Betul, gitu, ada seperti foto. apa hasilnya kan gitu. Yang minimal ada portofolio kayak Last Team, cek aja Instagramnya @lastteam. Di situ kan dari tahun berapa ya Pak? 2019. 2019 kita udah aktif di sosmed ya. Udah kelihatan semua portofolio kita Ada, ada di ada. sana. Kayak gitulah. Kegiatan kita sehari-hari lah ada di situ. Ya, gitu. soalnya kan mungkin dalam tanda kutip ya, kontraktor itu kadang ada yang berpikir si owner ataupun si klien itu kontraktor itu apa ya, ada di sisi negatifnya. Ya, ya, pasti. Seperti itu. Cuman mesti dilihat juga kata tadi yang dibilang Pak Yogi, portofolionya apa ada enggaknya, terus track recordnya juga sama kan.
udah ngerjain Mungkin ke legalitasnya. seperti apa, legalitasnya seperti itu. Kayak gitu. Terus kan yang kasihan ini kayak pekerja ini kan kebanyakan yang datang ke kita aja adalah beberapa orang yang belum, oh saya di proyek yang itu katanya si mandornya lari lah, kontraktornya nggak betul. bertanggung jawab gitu, kita udah kerja berapa minggu gitu nggak Klien udah dibayar. bayar ke mandornya kabur, pekerjanya hanya nggak dibayar dan mereka juga minta pertanggungjawaban ke klien. Iya. Oh, iya. Klien harus bayar 2 kali loh, Mm. kayak gitu. Nah, gitu agan-agan kalau misalkan ada yang punya pengalaman ya perihal pembangunan rumah, terus menggunakan jasa kontraktor ataupun di perencanaan menggunakan jasa konsultan, bisa tulis pengalamannya di kolom komentar Nanti agan-agan kita ya. sharing lah ya. Nanti kita bisa sharing, bisa diskusi di sana. Betul. Baiknya misalkan cara memilih kontraktor yang baik itu seperti apa gitu kan. Atau ada pengalaman mungkin. Atau pengalamannya seperti apa, seperti itu agan-agan. Nah, untuk kesalahan-kesalahan ya tadi Ya. udah dibahas, kesalahan-kesalahan di project. Nah, agan-agan, untuk agan-agan yang ingin membangun rumah, ya bisa datang ya ke alamat kantor Rastim, bisa konsultasi di sana perihal pembangunan rumah atau jasa desain rumah. Itu alamatnya di Melati Mas Residen Blok A 08. Ya. Nah, untuk sosmednya itu ada ya, Ada, portofolionya sosmednya di semua. sana. Untuk sosmednya bisa di-follow @larsteam. Ya. Dan untuk arsitekturnya @larsteam.arsitektur. TikTok juga sama. TikToknya juga ada. Facebook Di juga Facebook ada. juga ada, Ya. agan-agan. Atau cari Google Map, Pak. Ya, di Google Google Map Map bisa aja cari kontraktor Tasikmalaya atau langsung. kontraktor terbaik Tasik, Pak. Itu langsung. Nah, siap, seperti itu agan-agan. Bisa pakai jasa di perencanaan atau di pelaksanaan, bisa di Larsteam ya. Ya. Gitu, Betul. agan-agan. Nah, Atau agan-agan misalkan gini, gimana? kalau misalkan ada yang mau prewedding juga kelas tim juga bisa. Oh iya, kita ada Lasim Oh. Studio itu. Iya. Nanti kalau misalkan ada yang mau bikin, saya mau ada foto shoot gitu, atau misalkan Dokumentasi lah ya. dokumentasi kayak misalkan mau ada wedding atau apalah gitu, bisa juga ke kita konsultasi dulu lah, boleh gitu. Kita timnya udah ada juga. Ya, yang pegang ini semua Lasim Studio. Nah itu dia. Larsteam Studio insya Allah untuk di perencanaan pemotretan atau apa itu dipersiapkan ya dengan segala persiapannya. Atau misalkan untuk sekarang kan udah musim kampanye lagi, ya kan, bisa juga kontak kita aja gitu. Siapa tahu mau bikin baliho atau apa gitu kan, adalah kita seperti itu. Ternyata banyak cabangnya ya. Iya. Ya kita kan harus banyak cabang emang. Ya perkuat pusat, perbanyak cabang. Betul, Pak. Nah, itu Jadi dalam artian sistem usaha. usaha Kalau untuk Iya, istri, Pak. tetap satu, istri satu. Iya, Pak. Tetap. Iya. Nah, agan-agan jangan lupa ya like, komen, dan subscribe channel Larsteam Studio. Jangan lupa terus ikutin acara ngoprek, ngobrol seputaran proyek. Ya. Nah, nanti kita akan update progres berikutnya ya. Ya. Kita ngobrolin seputaran proyek lah pokoknya gitu. Agan-agan, terima kasih sudah mengikuti segmen ngoprek di di episode hari ini. Ya, itu dari itu. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.